Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Renanda Zulkhalifah Eko Putra dari program studi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya dari RPM kelas A. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi perulangan atau looping. Nah, sebelum kita masuk ke mengimplementasikannya nanti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin penting materi pada perulangan atau loop itu sendiri. Oke, loop itu adalah sesuatu struktur kontrol yang digunakan dalam pemrograman untuk mengulangi satu set instruksi atau pernyataan sama kondisi yang ditentukan tercapai daripada menulis kode yang sama berulang kali. Kamu bisa menggunakan loop untuk mengotomisasi proses perulangannya tersebut. Nah, ada beberapa jenis juga loop yang biasanya digunakan seperti loop, while loop, dan do will loop. Seperti itu teman-teman. Nah, jenis-jenisnya yang pertama itu ada yang namanya for loop, yang mana for loop itu digunakan ketika kalian sudah tahu secara pasti berapa kali sebuah blok kode perlu dijalankan. Misalnya, jika ingin mencetak angka dari 1 sampai 10, nah kalian itu bisa menggunakan for loop daripada menulis perintah cetak 10 kali. Nah, yang kedua itu jenis loop yang selanjutnya ada while loop. Yang mana while loop itu biasanya digunakan ketika kalian ingin blok kode dijalankan selama kondisi tertentu masih terpenuhi, tapi kalian juga tidak tahu pasti berapa kali loop itu akan berulang. Misalnya sebagai contoh, kayak membaca data dari sebuah file hingga tidak ada lagi data yang bisa dibaca. Nah, yang terakhir itu ada jenis loop do will loop, yang mana sedikit berbeda dengan will loop. Do will loop itu adalah menjamin bahwa blok kode nanti akan dijalankan setidaknya sekali sebelum mengecek kondisi. Nah, biasanya tuh hal ini eh, dikarenakan karena pengecekan kondisinya dilakukan setelah satu kali eksekusi blok kode. Seperti itu teman-teman. Nah, mengapa harus menggunakan loop? Karena menggunakan jumlah kodenya itu kalian tidak perlu menulis lagi kode yang sama berulang kali untuk tugas yang repetitif. Jadi kalian itu dapat mudah dalam pengelolaan kode. Lalu kalian juga mampu dapat menganalisa kemampuan skala. Misalkan jika ada perubahan atau penambahan, kamu juga perlu mengubah sedikit kode di dalam loop daripada setiap baris kode yang berulang seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya itu? Pada dasarnya loop itu akan terus menjalankan sampai kondisi yang telah ditentukan tidak lagi terpenuhi. Nah, proses ini melibatkan beberapa langkah. Seperti yang pertama ada inisialisasi, yaitu menentukan variabel awal yang digunakan dalam pengecekan kondisi. Lalu ada lagi yang namanya pengecekan kondisi, teman-teman. Yang mana itu sebelum setiap iterasi, kondisi akan diperiksa. Jika kondisinya benar, loop akan terus berjalan. Nah, ada lagi yang disebut dengan eksekusi blok kode. Nah, jadi eksekusi blok kode ini jika kondisinya sudah mulai terpenuhi, blok kode di dalam loop itu akan terus dijalankan. Nah, lalu yang terakhir ada pembaruan variabel. Nah, biasanya digunakan variabel ini dalam kondisi yang akan diperbarui supaya loop bisa bergerak menuju kondisi akhir. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang namanya kesalahan umum saat menggunakan loop. Nah, ini biasanya sering terjadi saat
kita menggunakan loop itu, biasanya yang terjadi itu teman-teman, eh, ada dua. Ada yang pertama disebut dengan infinite loop, yang mana hal ini bisa terjadi karena kondisi loop itu selalu bernilai benar atau loop tak pernah berakhir. Nah, ada juga kesalahan yang kedua yang namanya off by one error, yaitu kesalahan hitung yang berakibat pada loop yang berjalan satu kali lebih banyak atau kurang. Nah, lalu ada repeat until. eh, Materi ini sebenarnya repeat until ini adalah algoritma perulangan repeat until atau ulangi gitu. Itu adalah jenis perulangan yang mengeksekusi blok pernyataan berulang kali hingga kondisi tertentu menjadi benar atau true gitu. Perbedaannya dengan perulangan lain itu bahwa blok pernyataan di dalam repeat until itu selalu dieksekusi setidaknya satu kali karena pengecekan kondisi dilakukan setelah blok tersebut dieksekusi, bukan di awal. Seperti itu. Nah, cara kerjanya misalkan seperti ini teman-teman. Ada yang pertama disebut dengan cara kerjanya eksekusi awal. Nah, eksekusi awal ini perlu sekali dengan perintah atau blok pernyataan dalam repeat dieksekusi pertama kali. Yang kedua juga ada cara kerjanya pengecekan kondisi. Nah, setelah blok selesai dieksekusi, kondisi yang ditentukan pada bagian until akan diperiksa. Yang ketiga juga ada cara kerjanya perulangan jika kondisi salah. Nah, jika kondisi ini salah, nah algoritma pun ya akan kembali ke awal blok repeat dan mengulang eksekusi pernyataan di dalamnya seperti itu. Dan yang terakhir ada berhenti jika kondisi benar. Nah, cara kerja ini biasanya perulangannya itu akan terus berhenti dan berlanjut ke perintah setelah blok repeat until hanya ketika kondisi until benar bernilai benar seperti itu teman-teman. Nah, contoh konsepnya ada diminta untuk mengulang ujian sampai lulus. Jadi Anda pasti akan mengikuti ujian eksekusi awal itu disebutnya. Nah, lalu kemudian teman-teman memeriksa hasilnya atau kondisi. Lalu ada jika kalian belum lulus, nah itu disebutnya kondisi false. Berarti kalian akan mengulang ujian lagi. Nah, itu disebutnya eksekusi kembali. Yang terakhir itu ada proses ini akan terus berlanjut sampai Anda lulus. Nah, kondisinya true lah, kondisi benar, dan baru berhenti setelah itu. Nah, perbedaannya dengan while do itu eh, repeat until itu mengeksekusi blok pernyataan dahulu lalu memeriksa kondisi. Perulangannya berhenti ketika kondisinya benar. Nah, while do itu mengecek kondisi dahulu. Jika kondisi true, blok pernyataan dieksekusi. Ulangan berhenti ketika kondisi false dan bisa jadi blok pernyataan tidak pernah dieksekusi jika kondisinya salah di awal. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ada lagi pola iterasi pada list. Nah, pola iterasi ini itu adalah cara kita untuk setiap elemen dalam sebuah list satu persatu untuk memproses atau mengekstrak informasi darinya. Nah, teknik yang umum bisa digunakan untuk iterasi list ini banyak bahasa pemrograman seperti Python. Nah, itu adalah for loop dan while loop. Nah, penggunaan for loop memungkinkan akses langsung ke setiap elemen. Sementara while loop itu membutuhkan pengolahan indeks secara manual untuk mengakses elemen berdasarkan posisinya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tahap selanjutnya ini kita membahas tentang ada lagi yang disebut dengan jenis iterasi dalam pemrograman. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman ketahui bahwasanya iterasi dengan perulangan loop itu dalam banyak bahasa pemrograman, iterasi itu sering kali diwujudkan dalam bentuk perulangan. Nah, berikut ini adalah beberapa tipe perulangan yang biasanya sering digunakan gitu. Kayak ada for loop, lalu while loop, lalu do while loop. Nah, itu jenis iterasinya. Dan yang kedua itu ada iterasi rekursif, yang mana selain menggunakan loop, iterasi juga dapat dilakukan dengan rekursi, yaitu proses pemanggilan fungsi secara berulang di dalam diri sendiri. Nah, rekursi banyak digunakan dalam pemrosesan struktur data seperti pohon dan grafik. Nah, oke teman-teman, yang terakhir itu ada yang disebut dengan implementasi iterasi dalam proyek pemrograman. Nah,
Ini tuh biasanya misal kita sedang mengembangkan aplikasi Theodolis, sederhana memungkinkan pengguna menambahkan dan menghapus tugas dari daftar mereka. Dalam dalam skenario ini biasanya itu iterasi digunakan untuk menampilkan daftar tugas, menghapus tugas berdasarkan input pengguna, lalu memeriksa apakah daftar kosong sebelum menampilkan tugas. Kode Python sederhana untuk menampilkan daftar tugas menggunakan iterasi. Nah, mungkin itu tadi semua sedikit penjelasan pemaparan daripada materi perulangan atau looping itu sendiri, teman-teman. Eh, Langsung saja kita masuk ke cara pengimplementasian ini aplikasi. Yang pertama Stretch. Tentunya teman-teman juga bisa mengikuti contoh yang telah pemrograman ini yang saya buat seperti ini. Teman-teman bisa tinggal ngikutin aja. eh, Tentunya yang awal-awal yang perlu kita buat pada akun Stretch ini, pada aplikasi Stretch ini kita bisa mengawali dengan when, lalu delete all of. Nah, kita tinggal nyari-nyari aja teman-teman. Seperti ini. Tuh, ini seperti teman-teman. Nah, ini bisa diganti, ini bisa order. Dan ini bisa diikutin terus-menerus sampai akhir ya teman-teman. Ini kalian bisa mengikutinya. Tentunya seperti itu. Kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini itu delete all of-nya bisa order karena ini uh, untuk di mana ya? Disebutnya playlist buat di playlistnya seperti di sini gitu, bisa order. Kita ini mau pizza tentunya. Nah, ini uh, available itu kayak nanti pengajuan seperti itulah teman-teman, pengajuan. Nah, ini adalah saya nanti hello menanyakannya dulu ini berapa detik untuk pertanyaannya berakhir itu 2 detik. Ini bisa diganti sih teman-teman, soal mau 2 mau berapa detik teman-teman bisa menggantinya. Lalu ini ada set continue ordering, jadi eh, saat kita order nanti ini kita bisa masukin saja teman-teman di sini. Di sini nanti kita bisa masuk ke sini. Lalu ini repeat untilnya continue ordering false. Nah, ini pertanyaannya nanti do you want to add a pizza? Nanti jawabnya bisa yes atau no. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti sini nanyakan kembali what pizza do you want? Provide a number. Apakah nanti ada tambahan atau tidak gitu. Nanti teman-teman bisa ajukan aja. Nah, ini pizza choice-nya seperti itu teman-teman. Nah, ini langsung saja kita aplikasikan seperti ini. Nah, do you want to add a pizza? Yes atau no? Misalkan kita ingin pizza ya guys, di yes. Nah, berapa number? Nah, ini kita number kita bisa pilih di sini teman-teman. Misalkan kita ingin numbernya adalah number berapa? Katakanlah kita ingin number yang 3, for cheese. Nah, itu teman-teman, adding for cheese. Nah, do you want to pizza? Apakah kayak ada tambahan lagi gitu? Nanti itu pesanan yang tadi kita pesan itu akan masuk ke playlistnya ini di sini teman-teman. Pizza order yang kita ajukan di delete all of seperti itu teman-teman. Nah, misalkan ada tambahan lagi, katakanlah misalkan tidak ada tambahan lagi, no. Nah, berarti ini akan muncul hasilnya tadi 10 euro. Nah, di sini what tip do you want to leave? Apakah nanti kalian ingin membutuhkan tip atau tidak? Misalkan dari 0 sampai 25% gitu. Nah, misalkan kita mau tipnya 12% gitu. Nah, berarti hasilnya 11,2 euro. Hasil total keseluruhan tip dan harga pizza ordernya fruit cheese itu berarti 11,2 euro. Seperti itu teman-teman. Nah, pizza are on the way, berarti pizza sedang on the way dalam perjalanan seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti bisa ngikutin kenapa tadi bisa
eh, hasilnya seperti ini penjumlahan karena kita sudah mengeset di sini teman-teman total price-nya. Jadi total price eh, harga pizza dan total price tip itu nanti ada rumusnya seperti itulah. Kasarnya bahasanya seperti itu teman-teman. Nah nanti eh, akan muncul jawabannya seperti ini gitu. Nah berarti nanti nah ini udah thank you. The price is now. Nah ini total price. Total price-nya yang tadi ini 11,2 euro. Di sini pizza pizzas are on the way. Itu teman-teman. Mungkin teman-teman saya yakin sih bisa untuk mengikuti pemrograman kali ini ya. Karena ini terbilang mudah dan teman-teman pasti bisa. Kalau ingin belajar ini cocok banget lah untuk dipelajarinya. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Replit. Nah, di aplikasi Replit itu sendiri saya juga telah membuat contohnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa mengikutinya. Oh, ini bisa dicoba teman-teman karena ini sangat bermanfaat sekali untuk dipelajari teman-teman. Nah, jadi ini available pizza. Nah, ini jenis-jenis pizzanya teman-teman. Ada margherita, calzone, four cheese, pepperoni, napoli. Nah, ini pizza ordernya total price. Nah, ini nanti print itu kayak menanyakan gitu. Hello, here is the menu today. Nah, nanti eh, teman-teman di sini bisa eh nih bisa masukin seperti ini yang saya ketik ini kodenya. Lalu continue ordering true dibenarkan. Nah, lalu di sini ada menanyakan input do you want to add a pizza yes or no. Itu misalkan if answer nanti jawabnya yes. Nah, berarti ini di sini nanti menanyakan kembali lah what pizza do you want, profit number kayak ada tambahan atau tidak gitu teman-teman. Nah, di sini nanti uh, headingnya nanti teman-teman bisa mengikutinya seperti ini, seperti itu sih teman-teman. Nanti tuh ini sampai akhir ini sebenarnya mirip kayak aplikasi Stretch tadi, tapi teman-teman harus teliti untuk masukin kode-kodenya ini seperti misalnya kayak tambah seperti ini, lalu ini tanda kutip titik, teman-teman harus teliti seperti itu teman-teman. Nah ini kita bisa langsung coba saja cara pengaplikasiannya. Nah, misalkan kita do you want to add a pizza, kita yes apakah mau memesan di sana. Nanti nanyakan kembali teman-teman what pizza do you want, kalian ingin pizza yang mana gitu di antara empat ini. Misalkan saya mau pizza yang 4 Napoli. Nah nanti do you want to add a pizza kayak ada tambahan lagi atau tidak gitu teman-teman. Nah misalkan no, nah berarti you have to pay 10 euro. Nah berarti ini you have to pay 10 euro itu adalah harga dari pizza Napoli teman-teman. Nah nanti akan menanyakan kembali what tip do you want to leave, apakah ada kalian itu pengen tip atau tidak, misalkan dari 0 sampai 25%. Nah, kita 25% teman-teman. Nah nanti eh, di sini akan muncul thank you the price is now 12,5 euro. Pizza are on the way. Jadi kenapa 12,5 euro ini, karena hasil penjumlahan daripada harga pizza Napoli dan tip yang kita isi 25. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya teman-teman bisa pelajarin karena ini sangat bermanfaat sekali untuk kita yang ingin mempelajari tentang pemrograman komputer gitu teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, enjoy.